Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Anwar di Tajwid 5 menit. Dan sekarang kita masih membahas tentang bagaimana cara membangun finansial keluarga yang terbaik. Setelah kemarin kita membahas tentang pilar yang ketiga, yaitu bagaimana kita mengkomunikasikan tujuan keuangan yang ingin kita capai, value-value apa yang ingin kita capai dari keuangan kita. Nah, sekarang tahap keempat kita mulai menegosiasikannya. Agak sedikit merinding kalau misalnya udah sampai ke tahapan yang ke negosiasi ini, karena ini tentang bagaimana siapa yang harus berkorban gitu ya. Lalu karena ternyata ketika kita sumber keuangan ini, kalau kita balik lagi ke pembahasan ke video kita yang pertama, keuangan ini adalah sumber daya yang terbatas, dan itu seringkali sedikit ini bersinggungan dengan daya tahan hidup kita. Tapi kita ada sebuah tim, dan sebuah tim itu perlu bekerja sama. Itu prinsip yang awal ya. Jadi kita langsung saja membahas tentang bagaimana cara negosiasi keuangan bersama partner kita. Nah, sudah saatnya nih, sudah waktunya kita bernegosiasi sekarang. Tapi sebelum kita berancang-ancang seperti petarung di sudut lawan Anda, izinkan saya meyakinkan Anda bahwa tidak akan ada ting 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 untuk bertarung di sini ya. Negosiasi ini adalah proses di mana satu-satunya hasil yang dapat diterima itu bukan siapa yang menang, siapa yang kalah, tetapi adalah win-win solution. Hal lain yang melanggar kesepakatan utama kita tentang inklusi, kesetaraan, menyadari perbedaan kita, dan keberlanjutan. Nah, kita akan melakukan negosiasi dalam 3 langkah. Akan ada 3 langkah. Yang pertama, menggunakan teknik mendengarkan aktif, di mana kita akan menggunakan teknik mendengarkan aktif di setiap langkahnya. Mulailah dengan meninjau nilai keuangan Anda. Masing-masing dari Anda berbagi dan merefleksikan kembali apa yang penting bagi Anda dan bagaimana perasaan Anda ketika nilai ini tidak terpenuhi. Selanjutnya, Anda membagikan tanggapan Anda terhadap 2 pertanyaan utama tersebut. Bagaimana nilai-nilai saya tercermin dalam cara keluarga saya saat ini memperoleh, membelanjakan, dan mengelola keuangan? Dan bagaimana nilai-nilai saya tidak tercermin dalam cara keluarga kita saat ini memperoleh, membelanjakan, dan mengelola keuangan? Apa yang Anda perhatikan di sini? Banyak pasangan yang telah mengalami konflik sengit seputar uang terkejut menemukan bahwa mereka lebih selaras ternyata dengan pasangan mereka daripada yang mereka kira. Luangkan waktu sejenak untuk mencari kesamaan dan kesepakatan. Bagikan contoh spesifik untuk memperjelas apa yang Anda berdua maksudkan ketika Anda berbicara tentang nilai tertentu, di mana nilai itu ditunjukkan atau di mana Anda merasa nilai itu hilang dalam hidup Anda. Sekarang kita akan pindah ke fase bertanya. Tadi fase mendengarkan gitu ya. Jika ada beberapa perubahan untuk dipertimbangkan, saya sarankan Anda meletakkan semuanya bersama-sama dalam urutan prioritas. Sekarang diskusikan bagaimana jadinya dalam keluarga kita jika kita menerapkan perubahan ini. Apa saja potensi positif yang bisa keluar darinya? Apa saja potensi negatifnya? Apakah ada cara agar kita dapat mengatasi hal-hal negatif untuk membuatnya bekerja lebih baik? Akan seperti apa pertanyaan yang disukai terapis karena memberi orang kesempatan untuk mengeksplorasi sesuatu yang mungkin tidak pasti atau bahkan mereka khawatirkan? Bagaimana rasanya menukar tanggung jawab pembayaran tagihan dan penganggaran dari bulan ke bulan kalau misalnya kita perlu melakukan itu? Untuk pasangan yang sebelumnya menuntut tingkat kontrol yang tinggi atas aktivitas tersebut, ini adalah kesempatan untuk berpikir. Mungkin sedikit stres, tetapi di sisi lain mungkin juga menyenangkan untuk berbagi sebagian dari beban itu. Salah satu cara kami dapat membantu pasangan kami terhubung dengan apa yang kita minta adalah untuk membingkainya dalam konteks nilai-nilai mereka bila memungkinkan. Jika Anda mendengarkan pasangan Anda mengatakan bahwa mereka menghargai kebebasan. Misalnya, Anda dapat berbicara tentang keinginan Anda untuk menghemat 20% dari penghasilan Anda sebagai sarana untuk memiliki lebih banyak kebebasan dan lebih banyak pilihan di masa depan. Ini tidak manipulatif. Ini adalah cara menerjemahkan apa yang penting bagi Anda menjadi sesuatu yang juga beresonansi dengan pasangan Anda, dengan partner kita. Ada 2 hal yang ingin saya perhatikan di sini.
Salah satunya adalah Anda secara aktif memantau suhu emosional diskusi, di mana Anda merasa diri Anda memanas dan mulai kehilangan kerangka komunikasi, menyela, berdebat, dan lain-lain. Itu adalah stop point kalau udah masuk ke sana. Saya ingin Anda break dulu, istirahat dulu. Berikan langkah ini sepanjang waktu dan ruang yang dibutuhkan. Anda mungkin perlu melanjutkan percakapan Anda dalam beberapa sesi untuk dapat melewatinya secara produktif, dan itu memang baik-baik saja. Mungkin bahkan menetapkan batas waktu di sekitarnya. Seperti kita tidak akan mencoba mencapai kesepakatan sampai kita mengambil waktu sebulan penuh untuk diskusi negosiasi. Masalah lainnya adalah terkadang Anda menemukan bahwa masalahnya sebenarnya bukan perselisihan. Ini karena seluruh sistem terlalu stres. Tidak ada cukup ruang untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Anda tidak dapat meminta sesuatu yang lebih atau berbeda dari pasangan Anda karena semua orang sudah melakukan semua yang mereka bisa. Dalam hal ini sadarilah bahwa Anda berada di tempat yang sulit, tetapi cobalah untuk bersama-sama melakukannya dengan mengenanganinya sebagai sebuah tim. Anda meminimalkan ketegangan yang ditimbulkan situasi pada hubungan Anda. Anda mungkin juga merasa terbantu dengan menonton kursus mengelola arus kas pribadi. Ini memiliki bagian terperinci tentang strategi untuk menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran ketika seluruh sistem tertekan. Pada akhirnya, negosiasi ini adalah proses kolaboratif. Ini adalah kesempatan untuk membuat pasangan Anda, partner kita, lebih terhubung dengan visi Anda, dan bagi Anda untuk terhubung dengan hal-hal yang penting bagi mereka. Ini tentang bekerja sama untuk memberikan ruang bagi keduanya. Oke, itu sih tentang negosiasi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi intinya negosiasi ini adalah ada 3 tahap. Yang pertama tadi pemaparan, yang kedua adalah yang pertama adalah mendengarkan. Jadi fokusnya ke mendengarkan. Yang kedua kita mulai berdiskusi tentang beberapa pertanyaan, dan yang ketiga ya kita mulai mencari melihat mana yang positif, mana yang negatif dari berbagai macam action yang mungkin muncul gitu ya, opsi-opsi yang mungkin muncul ketika kita berkomunikasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Ini adalah teman-teman semuanya, ini adalah pilar yang keempat tentang membangun financial wellness di dalam keuangan keluarga kita. Jadi ingat tadi ya, bahwa untuk merumuskan sebuah sistem keuangan yang terbaik, khususnya tahunan gitu ya, keuangan tahunan kita, 5 tahunan kita, ini kadang tidak, masalahnya bukan sehari 2 hari, kadang sampai sebulan gitu ya, untuk merumuskan yang paling tepat nih tentang keuangan kita. Jadi selamat membentuk sebuah sistem keuangan yang terbaik buat keluarga kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Tajwid 5 Menit bersama saya, Anwar.